Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Ya, kami berharap semua baik dalam perlindungan Tuhan. Hari ini Selasa 16 Mei 2023, saya Pendeta Indah Sriatun bersama Ibu Penatua Warsini mengajak Bapak Ibu mengikuti renungan pagi bersama Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan pola 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman-Nya. Renungan kali ini mengambil tema Roh Kudus mendiami dan menyertai orang percaya. Mari kita berdoa. Ya Yesus, ya Roh Kudus, kami mengundang-Mu untuk mendiami hati kami. Dengan harapan kami semakin menyadari bahwa kami semakin mengenal Engkau dan Engkau tinggal dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Roh Kudus, yang dalam nama Bapa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran dunia. Tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menemukan jawaban dari pertanyaan di bawah ini berdasarkan Yohanes 14 ayat 16 hingga ayat 17. Apakah yang diminta Yesus kepada Bapa? Supaya Allah memberikan seorang penolong. Apa peranan penolong yang lain dalam kehidupan orang percaya? Peranan penolong dalam kehidupan orang percaya, Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Siapa yang dimaksud tidak mengenal Roh Kudus dalam ayat ini? Yang dimaksud yang tidak mengenal Roh Kudus dalam ayat 17 adalah dikatakan dunia dimaksud adalah orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Apa buktinya? Bila orang percaya mengenal Roh Kudus? Buktinya, seseorang percaya mengenal Roh Kudus menyertai dan diam di dalam diri kita. Terima kasih Ibu Penatua untuk semua jawabannya. Saudara, kenyataan ditinggalkan terutama oleh orang yang penting atau orang yang begitu mencintai kita mampu mematahkan semangat hidup manusia. Kita merasa kehilangan kasih, dorongan, dan bimbingan dari orang tersebut. Apalagi di sini para murid tidak hanya ditinggalkan oleh seorang guru manusia, tetapi ditinggalkan oleh Tuhannya sendiri. Karena Dia di dalam konteks ayat-ayat sebelumnya, yaitu Yohanes 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14, Yesus berbicara tentang kedekatan Dia dengan Bapa. Jadi, perasaan kehilangan itu sesuatu yang dapat menggoncangkan realita hidup mereka. Yesus mengerti ini karena Dia sampai meyakinkan mereka sekali lagi di dalam ayat yang ke-18 yang berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Yesus meminta kepada Bapa supaya mereka diberi penolong, yaitu Roh Kudus. Yesus tidak bicara tentang sesuatu yang sepele dan ringan. Seakan-akan Roh Kudus itu tambahan atau aksesoris untuk membuat hidup ini sedikit lebih ringan. Tidak. Roh Kudus adalah benar-benar penolong, seorang pribadi yang kita butuhkan. Yesus memperkenalkan Roh Kudus dengan julukan penolong yang lain. Yesus katakan penolong yang lain artinya murid-murid sudah punya penolong dahulu. Siapa? Ya, sang penolong yang akan pergi meninggalkan mereka, yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam kitab Yohanes banyak sekali persamaan Yesus dengan Roh Kudus. Sama-sama diutus oleh Bapa
berdiam dalam diri murid-murid, tidak diterima oleh dunia, membawa orang kepada kebenaran, menghakimi dan menyingkapkan. Roh Kudus tidak menggantikan Yesus, karena Roh Kudus tidak mati di kayu salib. Roh Kudus membuat kehadiran Yesus menjadi nyata di dalam hati dan hidup manusia. Penolong atau penghibur sangat diperlukan orang percaya dalam banyak situasi. Roh Kudus bukan jaminan semua akan mulus. Roh Kudus adalah jaminan saat semuanya tidak mulus. Tuhan tidak akan meninggalkanmu sendirian tanpa bantuan. Roh Kudus adalah seorang pribadi, maka cara untuk dipenuhi adalah seperti dipengaruhi oleh kehadiran seseorang. Roh Kudus mengembangkan kesadaran kita akan pribadi lain yang diam di dalam kita. Kita menajamkan kepekaan kita kepada Roh Kudus yang menjadi permanen residen atau penghuni tetap di dalam rumah hati kita, sehingga hidup kita dipenahi, sehingga semakin hari kita semakin menjadi serupa dengan Kristus dan menjadi saksinya di dunia ini. Selaku pelajar, mahasiswa, karyawan, usahawan, orang pemerintahan, dan rohaniwan, apakah pesan Tuhan melalui perenungan hari ini untuk Anda? Bagikanlah kepada rekan sekerja, sekolah, anggota jemaat atau komsel atau media yang tersedia, agar percaya bahwa Roh Kudus mendiami dan menyertai dirinya. Marilah kita menutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Tritunggal yang telah mendiami dan menyertai kami selama-lamanya. Dan kami pun ingin selalu hidup bersamamu selama-lamanya. Dalam namamu Tuhan Tritunggal kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah mengikuti Saat Teduh bersama GKO Kristus Raja Bekasi 3. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.